Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa salli ala Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat di masa belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Materi kali ini adalah materi minggu ke-11 terkait dengan analisis zat padat kuliah online teknik analisis pencemar lingkungan. Untuk beberapa parameter zat padat, banyak parameter yang harus kita pelajari, yaitu TSS, TFVS, TVS, TSS, dan sebagainya. Yang perlu dipahami, di sini ada beberapa parameter yang menggunakan percobaan langsung ataupun beberapa dengan perhitungan. Teman-teman bisa melihat dalam warna abu-abu itu bisa didapatkan jika kita bisa melakukan percobaan yang berwarna putih, maka warna abu-abu bisa dilakukan ataupun bisa didapatkan dari perhitungan-perhitungan. Yang pertama tentu saja adalah total suspended solid. Total suspended solid didapatkan dari proses filtrasi, yaitu residu atau endapan yang di kertas saring. Pemanasan dilakukan atau pengeringan dilakukan pada drying oven dengan temperatur 103 dan 105. Ini agak sedikit berbeda dengan beberapa temperatur nantinya, nanti ada di quality control. Kalau di quality control yang 180 misalkan itu adalah plus minus 2 derajat, jadi penyebutannya akan sedikit berbeda ya. Kemudian untuk waktu pemanasan, di situ adalah minimal atau lebih dari atau sama dengan 1 jam. Di sini memang pemanasan memerlukan minimal 1 kali pengulangan, jadi 2 cycle ya nantinya. Dan masing-masing cycle itu adalah minimal 1 jam. Kemudian untuk TSS turunannya adalah fixed suspended solid dan volatile suspended solid. Untuk volatile suspended solid tentu saja adalah pengukuran tidak langsung, karena setelah dipanaskan ataupun dibakar pada Mahval furnace, itu parameter volatile suspended solid itu sudah menguap, sehingga hanya kita dapatkan fixed solid. Sehingga untuk mendapatkan volatile suspended solid kita harus melakukan perhitungan TSS dikurangi dengan fixed suspended solid. Mohon diperhatikan, seringkali terjadi kesalahan oleh mahasiswa adalah penggunaan furnace seringkali dianggap juga sama dengan oven. Sedangkan penggunaan furnace yang benar adalah minimal 15 menit, bukan minimal 1 jam. Jadi yang perlu dipahami, furnace minimal 15 menit. Kemudian untuk TDS, TDS adalah sampel adalah dari filtrat ataupun air yang keluar atau lolos dari proses filtrasi. Kesalahan yang paling umum adalah menganggap temperatur TDS sama dengan TSS. Sedangkan temperatur TDS adalah yang benar adalah 180 derajat Celcius plus minus 2 derajat. Untuk volatile dissolved solid ataupun fixed solid caranya sama dengan furnace, Mahval furnace, penggunaan Mahval furnace pada temperatur 550 derajat Celcius minimal 15 menit. Pada kenyataannya, bisa saja kita melakukan pengukuran untuk TDS adalah indirect. Jadi kita dapatkan dulu TSS, kita dapatkan TS, maka kita bisa menghitung TDS, yaitu nilainya adalah TS dikurangi TSS. Kenapa pengukuran TDS indirect? Itu tujuannya adalah karena penggunaan oven dengan temperatur yang berbeda. Tentu saja kita akan kesulitan jika menaik turunkan oven karena memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga pengukuran TDS biasanya juga dilakukan indirect, tetapi tentu saja kita harus mengukur TS. Sedangkan pengukuran TS adalah sampelnya sama.
Maksudnya sama perlakuannya. Dengan sampelnya adalah tentu saja tanpa penyaringan. Jadi sampel langsung dituang ke cawan, lalu kita keringkan minimal 1 jam. Tentu saja pengukurannya bisa bersamaan dengan TSS, karena temperaturnya sama, waktunya juga sama. Jadi itu lebih banyak dilakukan pengukuran TS dan TSS untuk mendapatkan TDS. Kemudian ciri khas dari percobaan solid, semua sampel sebelum diukur harus diaduk ya, karena dikhawatirkan sampel mengendap pada kontainer sampel. Jadi harus diaduk secara baik dulu, kemudian baru dilakukan percobaan. Untuk kontrol kualitas, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, adalah untuk drying oven, temperaturnya adalah 103 sampai 105. Kenapa ada rentang di sini? Karena memang mempertahankan temperatur di oven itu cukup sulit. Jadi jangan lupa, karena ada rentang temperatur ini, sekali sampel dimasukkan, terutama percobaan yang berkelompok, hati-hati, jangan sering buka tutup oven. Ya. Karena oven jika temperaturnya turun, maka dimungkinkan kertas saring ataupun sampel-sampel yang di dalamnya akan menyerap uap air di laboratorium. Makanya di sini ada ketentuan rentang, karena dikhawatirkan temperaturnya turun ketika oven dibuka. Sedangkan untuk DDS, di situ berlaku plus minus 2, sedangkan untuk muffle furnace plus minus 50 derajat Celcius. Ini juga perlu diperhatikan, seringkali mahasiswa melakukan kesalahan terutama untuk tugas akhir ataupun penelitian-penelitian di laboratorium, sampel terlalu banyak. Ya. Quality control adalah maksimum sampel setelah pengeringan untuk semuanya, TDS, TS, TSS adalah maksimum 200 mg. Ketika lebih dari itu, maka dinyatakan sampelnya kurang akurat dan kurang presisi, karena dimungkinkan tingkat pengeringannya kurang kering. Selain itu, untuk semua percobaan zat padat, quality control harus melakukan pengulangan minimal 1 kali. Ya. Maksudnya 1 kali apa? Ketika kita mengukur kertas saring di oven, kemudian dimasukkan desikator, kemudian ditimbang, kemudian kita ulang lagi percobaan dengan siklus yang sama, dikeringkan, disesuaikan temperaturnya menjadi temperatur ambient, kemudian ditimbang, berat selisih antara siklus yang pertama dan siklus kedua tidak boleh lebih dari 0,5. Jika ternyata ada selisih 0,5 siklus yang pertama dan siklus yang kedua, misalkan selisihnya adalah 1 mg per liter, maka perlu dilakukan pengulangan pada siklus yang ketiga dan seterusnya. Jadi maknanya harus betul-betul sampel dalam keadaan kering sesuai dengan temperatur masing-masing. Ataupun dalam keadaan sudah terbakar, jika menggunakan muffle furnace, maka pengulangan juga sama. Jangan lupa, siklus untuk penggunaan muffle furnace adalah dibakar, ya, pertama dibakar, kemudian diturunkan temperaturnya, ini menggunakan muffle, kemudian diturunkan temperaturnya, diturunkan menggunakan oven, kemudian kita samakan temperaturnya dengan temperatur ruang dengan desikator, baru kita timbang. Jadi fungsi dari oven bukan
akan mengeringkan. Ketika kita gunakan furnace, fungsi dari oven adalah menurunkan temperatur dari 550 sampai sekitar 105. Jadi cukup berbeda ya. Kemudian desikator tentu saja adalah menurunkan temperatur sehingga tidak ketika ditimbang kertas saring tidak ataupun cawan tidak menyerap air dari lingkungan di lab. Sehingga temperaturnya harus kita samakan dengan desikator dengan tetap menjaga kekeringan dari sampel. Kemudian yang perlu diingat, penyiapan dari kertas saring maupun cawan. Sebelum digunakan, kertas saring atau cawan diperlakukan sama seperti percobaan. Cuma waktunya cukup 15 menit. Maksudnya sama apa? Maksudnya sama adalah ketika kita akan menggunakan furnace untuk volatile solid atau total misalkan fixed solid ya, maka sebelum digunakan semua peralatan cawan misalkan itu harus dibakar dulu untuk menjamin tidak ada kotoran yang akan mempengaruhi proses percobaan menggunakan Marvel furnace. Begitu pula jika kita menggunakan oven, maka semua baik itu kertas saring maupun cawan harus dikeringkan terlebih dahulu. Khusus untuk kertas saring harus dibasahi dulu dengan Aquades. Tujuannya adalah tentu saja untuk membuka pori pada kertas saring. Karena di kotak kertas saring itu dalam keadaan tertumpuk padat. Ya, belum juga ada butiran-butiran halus. Jadi untuk preparasinya harus kita tetesi dengan Aquades sampai basah, kemudian kita keringkan di oven, baru kertas saring bisa digunakan. Itu proses preparasi yang harus dilakukan sebelum teman-teman melakukan percobaan zat padat. Kemudian parameter yang lain adalah settlability solid test. Settlability solid test adalah untuk mengukur zat padat ataupun lumpur yang bisa mengendap. Tujuannya adalah ini akan jadi dasar desain dari ruang lumpur. Entah di bak pengendap 1, entah di clarifier. Ingat, settlability solid bukan mengukur kecepatan pengendapan. Bukan, ya, perlu diingat. Ini hanya untuk mengukur zat padat yang bisa mengendap. Jangan salah, nanti juga ada di pengolahan lumpur atau di pengolahan air limbah. Untuk pengukuran kecepatan pengendapan lumpur, tipe 3 dan 4 itu menggunakan silinder. Silinder itu yang lurus ya, silinder itu yang lurus. Ya. Kalau ini menggunakan in-hof cone atau graduated cylinder yang bentuknya tentu saja adalah in-hof atau graduated. Sedangkan lumpur yang terukur di sini itu akan menjadi patokan untuk kita menentukan dimensi dari ruang lumpur. Percobaannya adalah sampel lumpur 1 liter diendapkan 45 menit. Kemudian di sini diaduk secara gently mix ya, diaduk secara perlahan tetapi yang menyeluruh. Kemudian diendapkan lagi selama 15 menit. Satuan yang didapatkan tentu saja adalah mililiter yang akan terbaca dari skala yang ada di sini per liter. Itu nantinya adalah menentukan jumlah lumpur per liter lumpur berapa yang bisa mengendap. Itu didapatkan di sini. Ini dilakukan biasanya untuk lumpur ataupun di pengolahan air limbah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di pengolahan air minum untuk di PP1 partikel diskrit juga sama.
Kemudian di air limbah, nanti teman-teman akan mengenal ada MLSS dan MLVSS. Mixed liquor suspended solid dan mixed liquor volatile suspended solid. Kenapa ini dikenalkan di saat pada DTAPL? Karena memang percobaannya sama dengan TSS, tentu saja dengan TVSS. Temperaturnya sama, yaitu 105 atau 103 derajat Celcius untuk MLSS dan 550 untuk MLVSS. Tentu saja MLVSS didapatkan dari MLSS dikurangi dengan MLFSS. Karena untuk volatile, ingat selalu dalam indirect reading atau percobaan berdasarkan perhitungan. Jangan lupa, apa yang jangan lupa adalah karena ini lumpur. Quality control tetap sama, 200 mg. Jangan lupa, sebelum dilakukan pengukuran, biasanya tetap hampir semuanya percobaan lumpur harus diencerkan. Karena memang quality controlnya 200 mg. Misalkan, mungkin di kuliah UP Biologis, kriteria lumpur adalah 2000 sampai 4000 mg per liter. Maka jangan lupa pengenceran yang dilakukan sekitar 20 sampai 40 kali. Ya, sekitar itu atau 50 kali. Jadi lakukan pengenceran lumpur sebelum dilakukan percobaan untuk MLSS ataupun MLVSS agar kita bisa tetap pada kriteria untuk quality control. Sedangkan MLVSS dibandingkan dengan MLVSS ada beberapa kriteria. Beberapa literatur menyampaikan rasio MLVSS per MLSS. Tujuan rasio tentu saja agar kita bisa memonitor lumpur secara cepat. Ya, kita cukup menggunakan oven, maka kita bisa mendapatkan MLSS, sedangkan MLVSS kita bisa gunakan dari rasio. Karena untuk di lapangan, di IPAL, kita belum tentu punya furnace. Kita mungkin hanya perlu oven, atau kita hanya memiliki oven. Maka di sini beberapa kriteria. Ada yang menyampaikan 0,8 sampai 0,9 rasio MLVSS, MLSS untuk lumpur yang dalam kondisi ideal. MLVSS hakikatnya adalah representasi ataupun menentukan sebagai biological solid yang aktif ataupun lumpur yang aktif di dalam suatu lumpur IPAL. Makanya rasionya cukup tinggi karena dianggap ini lumpur yang sehat. Kuliah yang lebih detail untuk MLVSS dan MLSS tentu saja ada di kuliah UP Biologis TL ataupun tentu saja adalah di PPPAL dan pengolahan lumpur. Kemudian inilah kertas saring yang biasa kita gunakan. Untuk kriteria kertas saring, di percobaan suspended solid, ya, yang benar adalah kertas saring dengan ukuran lebih kecil 2 mikron. Jadi mohon maaf, kertas saring yang biasa kita gunakan mungkin tidak sesuai. Ya, karena yang biasa kita gunakan biasanya ukurannya yang paling kecil adalah 2,5 mikron. Kertas saring yang biasa teman-teman gunakan di laboratorium hanya cocok untuk kuliah kimia lingkungan. Seharusnya kertas saring tersebut tidak boleh digunakan di percobaan untuk di air minum maupun di air limbah. Ada 2 kertas saring
yang sudah kita diskusikan seperti yang kita diskusikan ketika percobaan analisis warna. Yang pertama adalah kertas saring selulose ashless, cellulose membran ashless. Ashless maknanya adalah tanpa abu. Ini akan memberikan perbedaan ketika digunakan untuk percobaan VSS atau FSS yang kita gunakan muffle furnace. Di percobaan muffle furnace, kertas saring akan terbakar. Namanya ashless, maka tidak akan bersisa. Jadi tidak akan ada sisa. Setelah percobaan fixed suspended solid, yang tentu saja kita dapatkan nanti juga volatile suspended solid. Makanya, yang perlu diingat, quality control. Sampel tidak boleh lebih dari 200 mg. Jika lebih dari 200 mg, maka kertas saring kemungkinan tidak terbakar sempurna karena berikatan dengan suspended solid. Jadi masih ada sisa kertas saring yang tentu saja itu menimbulkan error. Jadi memang harga kertas saring ashless ini lebih dari 20 kali lipat lebih murah daripada yang berikutnya. Kertas saring yang standar seharusnya adalah kertas saring glass fiber atau GF, biasanya disebut GF. Ukuran GFC itu adalah 1,2 mikron. Makanya kertas GFC yang paling sederhana adalah GFC, tipe C ya. Itu adalah kertas saringnya sudah memenuhi standar kurang dari 2 mikron. Ini cocok untuk percobaan baik TDS maupun TSS. Jika untuk riset, jangan lupa, jangan gunakan kertas saring Wattmann 40, 41 ataupun 42. Karena tidak memenuhi standar dari standar metode atau standar yang lain. Kertas saring glass fiber namanya dari glass fiber, dari gelas ya, dari bahan baku dari gelas. Tentu saja ini ketika di furnace, kertas saring tetap ada atau tidak terbakar. Tentu saja kertas saring ini rata-rata adalah sekali pakai. Harganya tentu saja cukup mahal. Jadi kertas saring yang direkomendasikan adalah glass fiber karena setelah proses furnace atau dibakar di furnace, kertas saring tidak terbakar. Masanya tetap. Maka ini akan memudahkan dalam proses perhitungan. Ini adalah contoh dari oven, dan ini contoh dari furnace. Untuk latihan, jadi ini ada 2 latihan yang teman-teman harus kerjakan. Yang pertama adalah menggunakan kertas saring cellulose ashless. Maknanya, teman-teman setelah di furnace, setelah dibakar, kertas saring akan terbakar habis. Tentu saja, teman-teman di percobaan gravimetri ataupun solid ataupun padatan, jika menggunakan kertas saring cellulose ashless, itu harus diketahui massa dari kertas saringnya. Nanti dengan latihan ini teman-teman bisa memahami. Jangan dilupakan bahwa kertas saring harus ditetesi dulu, ya, karena memang ashless, sebelum dilakukan percobaan agar beratnya stabil dan porinya terbuka. Untuk analisanya, jangan pernah menimbang kertas saring secara langsung
di neraca analitik. Cara menimbang kertas saringnya adalah tentu saja adalah kita timbang kertas saring bersama dengan cawan porselen. Kita dapatkan nilainya. Ini misalkan ya. Kemudian pada prakteknya kita ambil menggunakan pinset kertas saringnya. Sehingga kita bisa mendapatkan berat dari cawan kosong. Kemudian berat kertas saring kita dapatkan dari pengurangan dua nilai ini. Jangan pernah menimbang kertas saring secara langsung di neraca analitik. Karena kita tidak yakin neraca analitik itu benar-benar bersih. Selain itu juga bebas dari kandungan air. Kalau kita letakkan, kertas saring sangat higroskopis, sangat mudah menyerap air. Jika ada sisa reagen atau kotoran di neraca analitik, itu akan mudah tertangkap oleh kertas saring. Ingat, jangan pernah menimbang kertas saring langsung. Jadi timbang dengan porselennya, kemudian kertas saring ataupun peditris mungkin kalau percobaannya bukan menggunakan furnis, kemudian kertas saring kita ambil, kita timbang cawannya saja. Maka didapatkan cara perhitungan berat kertas saring. Sedangkan percobaan kedua adalah menggunakan glassiever, tentu saja ini yang sangat standar. Teman-teman tidak perlu mengetahui berat dari kertas saring glassiever karena setelah difurnis beratnya akan tetap. Baik, latihan silakan teman-teman kerjakan, nanti kita bahas ataupun hasil dari latihan yang teman-teman kumpulkan akan kami evaluasi dan kita sampaikan. Baik, mungkin itu saja kuliah dari Zat Padat. Semoga teman-teman dapat mengerti. Jika tidak mengerti ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui media sosial yang tersedia di kuliah TAPL. Akhirnya, semoga teman-teman kuliahnya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.